Baik, kita mulai kembali. Ini bagian part 2 terkait gelombang otak tadi ya. Nah, apabila pasien sulit untuk dihipnosis, artinya dia gelombangnya beta 14-24 Hz. Kondisi yang mudah disugesti, mudah dikasih saran, itu gelombang otaknya 7-14. Apabila gelombang otaknya 7,5-7 Hz, itu dia sangat sugestif, mudah dikasih saran. Apabila orang gelombang otaknya 0,5-3,5, itu non sugestif, tidak bisa hipnotis. Artinya semakin rendah. Jadi orang gila itu gelombang otaknya mana coba? Nah, gelombang otak pasien gangguan jiwa itu terletak di delta ini, delta ke bawah, gitu ya. Artinya semakin tidak bisa dikasih saran. Makanya kalau kalian ya tidak bisa dikasih saran sama seseorang, berarti mungkin kalian tuh gangguan jiwa gitu, ada gila-gilanya. Gitu ya. Makanya gelombang otaknya mungkin rendah. Sebenarnya tidak, itu adalah tergantung dari kondisi alam bawah sadarnya. Mana dominasi yang baik atau yang buruk. Inilah kata kunci dari gelombang otak yang bisa dihipnotis dan bisa yang tidak. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, bagaimana cara menghipnotis seseorang? Langkah-langkahnya seperti ini. Ada namanya gelombang otak tadi ya, ada beta, kemudian jadi delta, alfa, theta, kemudian dari delta atau tertidur ya. Bagaimana seseorang biar bisa jadi dari beta ke alfa, theta? Tadi kan gelombangnya udah ada, kita jelasin ya. Dari beta ini kan sadar, dari B ini beta ya. Awalnya kita melakukan preinduksi, kita coba-coba ya. Bagaimana kita cara mencoba supaya kita bisa dihipnotis atau tidak? Kalian melakukan sendiri nanti di rumah ya. Cara ngetes diri kalian itu bisa dihipnotis atau tidak. Caranya sangat gampang. Namanya preinduksi. Nah, langkah pertama adalah kalian duduk dengan santai, ikuti perintah saya ya. Duduk dengan santai, tarik napas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut sampai 3 kali ya. Oke, kalian lakukan, coba lakukan ya. Tarik napas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya, sekali lagi tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, kemudian sampai kita rileks santai gitu ya, sampai pikiran tenang. Kemudian setelah itu ya, kalian genggam tangan kalian secara kuat. Nah, kepalkan tangan ya, tangan tuh dikepelin kuat-kuat. Kemudian letakkan di paha. Selanjutnya, kalian hitung 1-10, boleh pejamkan mata. Kemudian kalian rasakan bahwa tangan kalian itu akan semakin kuat. Semakin kuat dan semakin kuat. Kalian selalu memberi sugesti di diri kalian bahwa semakin kalian tutup mata, semakin tarik napas, genggaman tangan itu semakin kuat dan tidak bisa dilepaskan. Semakin kuat dan tidak bisa dibuka kembali tangannya. Nah, gitu terus sampai tangan itu terkunci dan kuncinya itu hilang, tidak bisa dibuka. Nah, dengan hitungan mundur 3, 2, 1, tangan itu semakin terkunci dan gak bisa dibuka. 3, 2, 1. Nah, sekarang tangan kalian sudah terkunci. Nah, selanjutnya tugas kalian ngapain? Kalian mencoba membuka tangan, itu pasti akan sulit. Apabila semakin sulit membuka kepalan tangan, itu artinya kalian tuh mudah dikasih saran, mudah dihipnosis, begitu. Apabila langsung dibuka genggaman tangan tuh langsung kebuka, nah artinya kalian sadar terus nih, gelombang beta terus. Artinya fase preinduksi ini nggak terjadi, gitu ya. Dari induksi dari beta ke alfa itu nggak terjadi, masih preinduksi terus. Jadi nggak bisa diinduksi, nggak bisa disaranin. Bagaimana caranya? Terus kalian lakukan terus. Boleh dari mata, boleh tangan, boleh apa aja. Yang penting kalau kalian makin sulit berarti itu semakin bisa disaranin. Makin bisa tuh hipnoterapinya masuk begitu. Nah, apabila kalian tuh sudah tidak bisa misalnya membuka tangan, tangannya susah nih kebuka nih, berarti kalian sudah masuk ke fase induksi. Nah, di fase induksi itulah seseorang bisa dihipnosis. Baru di situ masukkan terapeutik prosedurnya. Kalian bilang di situ gitu. Sama juga ke pasien. Lagi nyeri-nyerinya kalian kasih sentuhan, kasih cerita. Ini nyerinya akan berkurang loh Bapak Ibu jika ngerangnya berkurang, dikasih sentuhan. Jangan bayangkan yang nyeri-nyeri. Apabila dia mau ngikuti saran, berarti dia sudah masuk ke fase induksi. Barulah kalian bilang, nyerinya itu tidak akan lama, itu akan sebentar. Nanti kalian berikan obat akan berkurang. Itu berhasil begitu. Itu sudah saya terapkan sendiri dan berhasil. Gitu ya. Jadi dicoba.
Apabila dia sudah fase induksi, maka dia akan bisa masuk ke fase therapeutic procedure ya. Jadi bisa dikasih saran di situ. Apabila dikasih saran udah panjang lebar, bagaimana perasaannya, nyerinya udah makin berkurang tidak, begitu dan lain sebagainya, masuklah ke fase terminasi. Fase terminasi begini. Jangan langsung dibangunkan, jangan langsung disuruh lari dan sebagainya. Nah, fase terminasi itu bagaimana caranya? Oke, Bapak Ibu, sekarang bagaimana perasaannya? Coba tarik napas dalam dulu dari hidung, keluarkan dari mulut. Bagaimana nyerinya sekarang? Ada perubahan nggak? Gitu ya. Makin berkurang nggak? Jika tidak, langsung Anda bayangkan di tempat yang nyaman, nyerinya semakin berkurang. Anda bayangkan netes air salju di tangan, ya. Ditempelin buah-buahan, terus nyerinya hilang dan sebagainya, pokoknya dan lain sebagainya, sehingga nyerinya berkurang. Apabila itu berhasil, lakukan fase terminasi, tapi jangan buru-buru. Fase terminasi nanti nyerinya muncul kembali gitu, biar hilang. Nah, sekarang nyerinya sudah berkurang. Dalam hitungan 10 mundur, nyeri Anda akan semakin berkurang. Dan Anda akan makin sadar dan terbuka matanya, tetapi nyerinya akan semakin berkurang. Nah, begitu caranya. Tarik napas. Nah, itu pokoknya latihan tentang pernapasan itu penting untuk hipnoterapi. Begitu. Suruh tarik napas 9, 10, 9, 8, 7 itu tarik napas, hembuskan napas, nyeri semakin berkurang. Sampai hitungan 1, ya silakan buka mata, tarik napas dalam, keluarkan dari hidung pelan-pelan dan nyerinya semakin berkurang atau malah justru semakin hilang. Nah, begitu cara nyaraninnya. Boleh dikombinasi dengan menggunakan sentuhan ya. Sentuhan. Ini kalau misalkan pasiennya nggak mau disentuh, ya keluarganya langsung gosok punggungnya begitu dan lain sebagainya. Supaya nyerinya berkurang. Nah, apabila sudah buka mata, pasien disuruh tarik napas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, masih tenangkan gitu ya. Dan baru kalian eksplorasi perasaannya. Bagaimana tadi Bapak Ibu setelah kita berikan sugesti, apakah ada yang berkurang? Ini sudah kondisi sadar ya, begitu. Itu kalian tanyakan. Begitu. Itu yang penting untuk hipnoterapi. Hipnoterapi ini tidak akan bisa dilakukan apabila kalian tidak melakukan latihan. Siapa saja bisa melakukan hipnoterapi. Ya, awalnya saya dulu juga nggak yakin, masa sih gitu. Lama-lama bisa gitu. Nah, saya pernah mencoba itu dari 20 orang, itu yang bisa dihipnosis itu cuma 2. Artinya, yang 2 orang itulah yang masuk ke tahap alpha theta. Sisanya itu masih dalam tahap sadar. Kenapa orang nggak mau dihipnosis? Dia takut dalam hatinya, aduh, nanti kalau aku tiba-tiba tertidur dan nggak sadar, aku ditanya macam-macam pribadiku dan takut. Itu yang perlu ditanamkan adalah kepercayaan dan kesetiaan ya. Kalau misalnya ditanya ini doang, ya ini doang gitu. Itu yang penting. Dan kerahasiaan. Saya rasa itu saja pertemuan kita. Silakan di-download, jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih.